Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kemenristek BRIN meluncurkan puluhan produk inovasi dalam penanganan COVID-19 di tanah air. Peluncuran produk dibagi ke dalam 5 kategori, mulai dari pencegahan hingga pengobatan. Kemenristek BRIN meluncurkan 61 produk inovasi yang dibentuk dalam konsorsium riset inovasi COVID-19. Puluhan produk inovasi baru tersebut dibuat dalam rangka respon penanganan COVID-19 di tanah air. Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19, Ali Gufron Mukti, mengatakan 61 produk inovasi yang dibuat dibagi ke dalam 5 kategori. Jadi Kemenristek ini membentuk sebuah konsorsium yang disebut dengan Konsorsium Riset Inovasi COVID-19 dan sudah menghasilkan paling tidak 61 produk inovasi baru yang terkait dengan kita respon terhadap COVID-19 ini. Itu kalau kita kelompokkan menjadi 5. Satu yang terkait dengan pencegahan atau prevention. Ini menyangkut sebagai contoh untuk APD, kemudian imunomodulator, kemudian vaksin yang dalam proses gitu. Nah, yang kelompok kedua itu terkait dengan screening dan diagnosis ya, seperti rapid test kit ya, ataupun juga genus yang terakhir, ataupun juga test kit yang berbasis pada antigen. Nah, kemudian yang ketiga, kelompok 3 itu terkait dengan obat dan juga terapi. Ali menambahkan pihaknya melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dari dalam negeri untuk mengembangkan produk inovasi COVID-19 ini. Selanjutnya, rangkaian produk inovasi pendukung lainnya saat ini juga tengah dalam proses pengkajian untuk dapat digunakan. Dari Jakarta, Abdi Aswar Sahi, Dirhamsyah, Metro TV. Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 ini diharapkan dapat mendorong terciptanya inovasi produk kesehatan dalam negeri yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, apalagi di tengah kondisi pandemi. Salah satu yang turut serta berinovasi di Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 ini adalah tim dari Universitas 11 Maret Surakarta. Dan sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Rektor UNS sekaligus Ketua Peneliti di Konsorsium COVID-19, Profesor Jamal Wiwoho. Selamat pagi Pak Jamal, sehat selalu. Selamat pagi Mbak Widya Saputra, saya sehat dan teman-teman di Jakarta sehat kan? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat ya, yang menyaksikan juga sehat. Tapi yang jelas untuk mendukung kesehatan kita, akhirnya dibuatlah tim riset ini begitu ya. Pak Jamal boleh sedikit diceritakan sebetulnya konsorsium riset ini seperti apa dan siapa saja yang terlibat di dalamnya? Jadi begini, pandemi COVID-19 itu mengilhami kita semua agar terus berinovasi. Karena apa? Riset-riset di dalam konsorsium ini tidak hanya melulu pada bidang kedokteran dan kesehatan saja, tetapi pada banyak aspek. Jadi aspek sosial, aspek budaya, aspek hukum, psikologi, kemudian tanaman obat, kemudian ada pusat unggulan inovasi yang kami lakukan di Universitas 11 Maret. Jadi bukan hanya sekedar bicara soal kedokteran dan kesehatan saja, tetapi juga matematik, tapi juga inovasi baru termasuk bagaimana kami mendampingi pedagang-pedagang di pasar agar beralih tidak mengundang kerumunan, tetapi beralih dengan misalnya saja pesan pada aplikasi-aplikasi itu. Itu Mbak Widya. Intinya bukan hanya produk untuk kesehatan begitu ya, tapi juga mungkin pendampingan, sosialisasi juga kepada masyarakat untuk bagaimanakah mencegah pandemi COVID-19 ini. Pak Jamal, tapi kalau misalnya berbicara tentang, tadi kan Anda mengatakan ini dari berbagai aspek begitu ya, ada juga pencegahan sampai nanti pengobatan. Apa yang sampai saat ini sudah 100% dikerjakan? Kalau 100% belum, karena kan begini, riset ini kan mulai pada bulan April, ada 2 kali. Satu adalah batch pertama, di mana Universitas 11 Maret itu memenangkan 3
13 proposal yang dikirim ke Kementerian Riset Teknologi dan Badan Riset Inovasi Nasional. Dan bid kedua yang diumumkan pada bulan Juni itu dengan 11 proposal. Secara khusus memang hasilnya belum, tetapi report-report yang dilakukan oleh para peneliti ini menampakkan perkembangan yang baik sekali. Misalnya saja riset yang berkaitan dengan Jogotongo misalnya. Ini Jogotongo ini kan sebuah riset yang dilakukan oleh rekan-rekan saya, misalnya ada Bu Suni, ada teman-teman yang lain. Ini menginisiasi bagaimana kemudian mencegah adanya kerumunan massa. Ini kan riset sosial sebetulnya, tidak berkaitan dengan kesehatan saja atau kedokteran saja. Nah, ini termasuk di dalamnya misalnya saja riset yang berkaitan dengan apa yang dinamakan pagebluk begitu. Ini riset budaya. Pagebluk itu ya pandemi begitu ya. Pandemi, betul. Pandemi begitu, yang sudah kita kenal lama sekali. Jadi riset-riset ini menempatkan pada kemajuan teknologi, misalnya ada ventilator misalnya ya. Betul, ini jadi betul memanfaatkan keniscayaan teknologi dengan konten lokal begitu, kalau tadi saya meng-highlight begitu ya Pak Jamal, dan tentunya untuk semua kepentingan masyarakat. Terakhir Pak Jamal, mungkin ada pesan untuk terutama anak muda begitu ya yang ingin berinovasi dalam dunia iptek begitu, dan juga ingin berkontribusi juga membantu berinovasi melawan pandemi COVID-19 yang sekali lagi saya ingatkan belum berakhir. Silahkan Pak Jamal. Ya, jadi sebetulnya pandemi COVID ini memberikan sebuah motivasi kepada rekan-rekan peneliti bahwa Kementerian Ristek atau BRIN memberikan dukungan melalui berbagai skema hibah penelitian, sehingga siapapun yang mempunyai ide-ide yang ada nilai kebaruan itu bisa melakukan penelitian yang berkaitan dengan apa yang dinamakan penelitian misalnya saja lawan pandemi melalui inovasi begitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Tidak hanya sekedar bicara soal kedokteran dan kesehatan saja, tetapi banyak sekali. Banyak sekali, dan setiap orang bisa melakukan riset-riset yang berguna pada bagaimana kemudian kita melakukan pencegahan dari COVID-19 itu, Abidya. Baik Pak Jamal, terima kasih. Jadi bagi sobat mager begitu ya, ayo semuanya bangun untuk sama-sama berkontribusi, berinovasi melawan pandemi, bukan hanya kolaborasi tapi juga kolaborasi. Baik, terima kasih Pak Jamal, sehat selalu. Salam untuk teman-teman di Surakarta.